Baik Bapak Ibu, ya. Jadi puncak dari segala ibadah itu secara makna hakikatnya adalah musyahadah. Dan puncak segala ibadah itu secara ma'rifatnya adalah fanabilah. Jadi Bapak Ibu mesti paham, secara ilmu hakikat atau tauhid, puncak dari setiap ibadah yang kita lakukan itu musyahadah, melihat atau menyaksikan Allah. Siapa yang beribadah tidak melihat Allah, maka ibadahnya itu batal. Batalnya itu karena tidak terpandang Allahnya. Kalau tidak terpandang Allahnya berarti sudah ada sesuatu selain Allah dalam pandangan hati dan pikirannya. Padahal sesuatu yang lain nggak pernah ada. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Siapa yang beribadah kepada Allah, lalu dia tidak melihat dan menyaksikan Allah dari setiap ibadah yang dikerjakannya, maka ibadahnya itu adalah hampa dan sia-sia. Mestinya setiap ibadah yang kita kerjakan itu Bapak Ibu mampu melihat dan menyaksikan Allah itu. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ali kepada kita. La na'budu rabbana lam yara. Kami tidak akan sembah Allah itu kalau Allah yang kami sembah belum kami lihat dan belum kami saksikan. Bagaimana hati kami ini akan hadir kepada Allah? Bagaimana jiwa kami ini akan bisa ingat kepada Allah kalau Allah yang kami sembah itu belum kami lihat dan kami saksikan? Semua itu, apa yang disampaikan oleh Rasul dan apa yang diungkapkan oleh Imam Ali sebenarnya menghantarkan makna daripada firman Allah. Dalam surah Al-Hijr dijelaskan Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, ini ayatnya Bapak Ibu. Surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Rabbmu. Ya, sembah Rabbmu itu. Siapa Rabb Bapak Ibu tuh? Allah. Allah tuh nama dari apa tuh? Allah nama dari Tuhan. Jadi Tuhan itu apa bagi Allah? Allah tuh nama bagi zatnya. Allah tuh nama bagi zatnya. Fazalikumullahu rabbukumul haq. Maka zat yang demikian itu adalah Allah Rabbmu. Kalaulah Allah itu nama bagi zat daripada Rabbmu, maka Rabb itu apa bagi Allah? Ini diputar-putar ilmunya lagi ini. Rabb itu apa bagi Allah? Pak Haji Zainuddin, Rabb itu apa bagi Allah? Malu aku. Rabb itu apa bagi Allah? Pak Abdul, bantu spregennya. Pak Anton, sebutan untuk dirinya. Pak Prison, itu dia. Status, pangkat, titel. Jadi Rabb itu titelnya, Rabb itu statusnya, ya, pangkatnya. Jadi Allah itu statusnya sebagai apa? Sebagai Rabb. Rabb itu apa sewaknya? Tuhan. Nah, sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin, sehingga benar-benar datang pada dirimu itu suatu keyakinan. Jadi menyembah Allah itu, beribadah kepada Allah itu, hati Bapak Ibu benar-benar yakin.
Kalaulah kita beribadah kepada Allah, benar-benar hati Bapak Ibu yakin, lalu mana yang disebut yakin? Mana yang dikatakan yakin? Yang dikatakan sebenar-benar yakin, menurut Nabi, bukan menurut kita, adalah al-imanu kulluh. Iman yang sempurna. Berarti maknanya, kalau kita beribadah kepada Allah, benar-benar kita sudah memiliki iman yang sempurna di dalam hati ini. Kalaulah yakin itu dikatakan iman yang sempurna, lalu iman yang sempurna itu apa pula maksudnya menurut Nabi? Iman yang sempurna menurut Nabi itu adalah al-iman an tu'minu bi ru'yatillah. Al-iman an tu'minu bi ru'yatillah. Iman yang sempurna itu di mana Bapak Ibu benar-benar sudah melihat dan menyaksikan Allah yang diibadati itu. Maka makna secara hakikatnya, sembahlah Rabbmu itu sehingga kamu benar-benar sudah melihat dan menyaksikan Allah yang kamu ibadati. Itu maknanya, kalau kita tidak melihat Allah, kita tidak menyaksikan Allah yang kita sembah, maka ibadah kita itu batal. La tasihul ibadah ilah bima'rifatil ma'bud. Tidak sah sholat kita, tidak sah ibadah kita kalau belum melihat dan menyaksikan Allah yang diibadati. Makanya Ustaz katakan puncak ibadah itu musyahadah pada maqam hakikat. Sebab kalau Bapak Ibu tidak melihat dan menyaksikan Allah dari setiap ibadah yang kita kerjakan, bagaimana Bapak Ibu mampu menghadirkan hati kepada Allah kalau Allah itu tidak bisa dilihat, kalau Allah itu tidak bisa dipandang dan disaksikan? Makanya Nabi mengatakan anta'budallah ka'annaka tarahu. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah benar-benar seakan-akan kamu melihat dan menyaksikannya. Makna sebenarnya, sembahlah Allah itu benar-benar kamu melihat dan menyaksikannya. Kenapa? Supaya kita bisa ingat Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Apa kata Allah di dalam surah At-Toha itu? Wa aqimis sholata li zikri. Apa artinya Bapak Ibu? Dan dirikalah sholat itu untuk mengingat syarat ingat ini. Syarat ingat itu kenal Bapak Ibu. Kenal itu bahasa Arabnya apa? Ma'rifat nih. Syarat ingat itu ma'rifat. Syarat ma'rifat itu apa? Liqa. Apa liqa? Berjumpa. Syarat liqa itu apa? Musyahadah. Apa arti musyahadah? Menyaksikan. Syarat musyahadah itu adalah muwajah. Muwajah. Apa itu artinya muwajah? Bertatap wajah. Itu kuncinya. Bapak Ibu bisa bertatap wajah itu disebabkan sudah menyaksikannya. Bapak Ibu bisa menyaksikannya disebabkan karena sudah berjumpa dengannya. Bapak Ibu bisa berjumpa dengan dirinya karena Bapak Ibu sudah kenal. Kalau Bapak Ibu sudah kenal, mudah mengingat akan dirinya. Barulah sholat itu benar-benar wa aqimis sholata li zikri. Sholat itu untuk mengingat aku. Pertanyaannya, mungkinkah orang yang tidak mengenal Allah bisa mengingat Allah? Tapi mungkin Bapak Ibu.
selalu Ustaz sampaikan sama Bapak Ibu. Bapak Ibu ini, ya, kalaupun Ustadz kasih tahu namanya teman Ustadz, ya, namanya itu Budi, namanya Ustadz kasih tahu namanya Budi. Bisakah Bapak Ibu mengingat diri Budi itu? Tidak bisa. Apa sebabnya tidak bisa Bapak Ibu? Karena belum kenal, belum berjumpa, belum melihat, dan belum bertatap wajah. Pertanyaan yang kedua, bisakah Bapak Ibu mengingat ayah bunda, suami istri, anak cucu menantu, walaupun ayah bunda kita, anak cucu menantu kita itu jauh sekarang tempatnya dari tempat kita mengaji ini? Bisa? Apa sebabnya? Karena kita sudah mengenal, sudah berjumpa, sudah melihat, dan sudah bertatap wajah. Begitulah sebenarnya untuk bisa ingat Allah. Jadi syarat untuk bisa ingat Allah itu makrifat ini dahulu. Makrifat itu kan kenal Allah. Kenal Allah itu maksudnya Allah yang lebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada kita. Setelah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, barulah kita bisa mengenal Allah. Apa kata Allah? Innani anallah. Ini kata Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ni zat, namaku Allah. La ilaha illana. Tidak ada yang wujud dan yang nyata pada alam dan pada dirimu, melainkan aku yang sebenar-benar wujud dan yang nyata itu. Kenapa aku yang wujud? Kenapa aku yang nyata? Karena tidak ada yang lain selain daripada aku. Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Artinya itu, Allah zat yang tunggal, zat yang esa, la ilaha illahu. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hu. Siapa hu? Hu-nya Allah tuh. Yang menjadi persoalannya Bapak Ibu, kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang nyata, tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya, kenapa manusia juga belum mampu melihat dan menyaksikan Allah yang wujud semata-mata itu? Itu disebabkan Bapak Ibu, karena manusia itu sudah terdinding dengan keakuan dirinya. Makna terdinding dengan keakuan dirinya, karena dia masih memandang ada wujud yang lain selain daripada Allah. Ada Allah, ada dirinya. Ada Allah, ada sesuatu. Padahal dia sendiri tidak menyadari. Sesungguhnya dirinya itu bukanlah dirinya. Karena dirinya tidak ada. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu itu sebenarnya bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu. Dirimu itulah wujud nyatanya rupa diri aku, kata Allah. Kalau masih ada diri kita, masih ada yang lain selain Allah, berarti Allah itu belum dikatakan ahad. Ahad itu artinya? Ahad. Apa beda ahad dengan wahid? Kalau artinya apa tuh? Wahid apa artinya? Satu. Kalau ahad? Satu atau tidak? Wahid satu, ahad juga satu. Kalau wahid satu, ahad satu, ada nak bedanya situ? Ada. Kalau ahad satu-satunya. Kalau satu-satunya tidak ada duanya. Kalau tidak ada duanya, tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia satu-satunya. Kalau wahid satu, ada duanya.
Kul huwallahu wahid atau kul huwallahu ahad? Kul huwallahu ahad. Hanya dia semata-mata yang wujud. Ini yang mesti dipahami. Sebab kalau ada yang lain selain Allah, maka disitulah selalu kita mengatakan Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Kalau dia masih mengatakan Allah itu laisa kamislihi mukhalafatul lil hawadis, berarti hatinya ini masih memandang bahwa masih ada rupa yang lain selain Allah. Kalau dia masih memandang ada rupa yang lain selain Allah, maka disitulah dia mengatakan jangan diserupakan Allah dengan rupa yang lain. Berarti ada dua wujud tuh Bapak Ibu. Padahal tadi dikatakan Allah itu cuma wujud satu-satunya. Kalau Allah itu wujud satu-satunya, tidak ada wujud yang lain selain daripada Allah, maka sesuatu yang lain, rupa yang lain, itu bentuk lain daripada rupa dirinya. Kalaulah sesuatu itu, yang lain itu bentuk lain daripada rupa dirinya Allah, itu makna yang sebenarnya, jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Bagaimana mungkin kita akan menyandingkan Allah, menyerupakan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu nggak pernah ada. Kalau sesuatu itu tidak pernah ada, maka siapa sebenarnya sesuatu itu? Sesuatu yang kita pandang itu bentuk lain daripada rupa diri Allah. Di situlah letaknya Allah mengatakan melalui nabinya, Allah itu bertahwil. Allah itu bertajalli. Nah, bahasa tauhidnya. Allah itu nyata, Allah itu zahir. Waja'alu lahu min ibadihi juz'an, sesungguhnya dirimu itu bagian daripada rupa diriku. Kenapa dikatakan sesuatu itu adalah bagian daripada rupa dirinya? Karena sesuatu itu, rupa yang lain itu sebenarnya wujud dirinya sendiri. Tak ada wujud yang lain. Itu mengesahkannya Bapak Ibu. Makanya dikatakan mengesahkan Allah itu jangan terpandang rupa yang lain. Jangan terpandang wujud yang lain. Kalau masih terpandang wujud yang lain, masih terlihat rupa yang lain, berarti sudah ada dua wujud. Padahal Allah itu esa. Kalau dia esa, maka dia sajalah yang terpandang dan terlihat. Nah, Ustaz bawa Bapak Ibu berpikir, ini contoh yang sudah sering Ustaz sampaikan. Yang ke-101 saya sampaikan nih. Nih, ini piring Bapak Ibu, piring. Di dalam piring ini kita isi namanya permen. Permen Bapak Ibu, permen. Itu permen kan? Nah, kalaulah di dalam piring itu kita isi permen, pertanyaan Ustaz, bisakah Bapak Ibu melihat sesuatu selain permen di dalam piring ini? Apa sebabnya Bapak Ibu tidak bisa melihat sesuatu selain permen di dalam piring ini Bapak Ibu? Karena yang ada di dalam piring itu permen. Kalaulah yang ada di dalam piring itu permen, satu-satunya permen, tentu Bapak Ibu tidak bisa melihat namanya kacang di dalamnya. Ya. Tidak bisa Bapak Ibu melihat di dalamnya salalawak namanya. Ya. Salah itu, lawaknya yang salah, makanya salalawak. Salah ikan, nggak ada salah ikan, salah lawak namanya. Ya. Nah. Tak mungkin Bapak Ibu menemui duku di dalamnya, langsek di dalamnya, rambai di dalamnya. Karena yang ada di dalam piring ini hanya permen satu-satunya. Tidak ada duanya. Ini mengantarkan paham Bapak Ibu ya. Kemana pahamnya sebenarnya ini yang saya antarkan? Allah itu kan ahad tadi kan? Ahad apa artinya? Esa, satu-satunya. Nah, lihat.
Kalaulah Allah itu Ahad Esa satu-satunya, sekarang Esanya Allah sudah meliputi sesi alam. Apa ayatnya tuh? Dewi, apa ayatnya? Pasti lupa tuh. Bulia? Pasti lupa tuh. Bu Gina? Lupa aku. Ibu? Oh, salah benar lah tuh dah. Sampai apa ayatnya? Apa artinya itu? Allah nur meliputi langit dan bumi. Ala innahu bikuli syai'in muhit. Ketahuilah Allah cuma yang wujud meliputi sesuatu. Kalaulah Allah itu Esa tunggal, tunggal Esanya Allah sudah meliputi sesuatu. Pertanyaan Ustadz, bisakah Bapak Ibu melihat sesuatu selain Allah pada seisi alam ini? Kenapa Bapak Ibu tidak bisa melihat sesuatu selain Allah pada seisi alam? Karena Allah cuma yang kalau Allah cuma yang ada, maka yang terlihat siapa? Yang terlihat hanya Allah. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Karena aku sudah meliputi segala sesuatu, karena aku cuma satu-satunya, kemanapun kamu menghadap, yang terpandang aku, itu Tuhan. Karena aku cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, yang terpandang hanya Allah, maka seisi alam ini, inilah yang Ustadz katakan bentuk lain daripada rupa wujud dirinya. Itu bahasa kias namanya. Makna sebenarnya, bahwa bentuk lain daripada rupa wujud dirinya dalam bahasa hakikatnya, ini dalam bahasa hakikat Bapak Ibu, bentuk lain daripada rupa dirinya itu, inilah yang disebut namanya wujudullah. Anda sering nih Bapak Ibu dengar nih kan? Atau juga disebut namanya dengan ainullah. Ini dalam bahasa hakikat. Kalau dalam bahasa torikat, nah ini torikat, sesi alam ini apa namanya? Miratillah. Apa artinya miratillah tuh? Cermin untuk memandang rupanya Allah. Ini cermin Allah namanya nih. Apa hadisnya tuh? Kalau Bapak Ibu ini cermin Allah, tempat memandang rupanya Allah. Apa Pak Faisal? Pak Son, Jamal, Pak Endra, lupa aku, Pak Imam, lupa, Pak Abdul, tak ingat, Pak Haji, sama tidak ingat, Pak Ripai, sama juga, sama ingat atau sama tidak ingat? Sama tidak ingat. Ibu Lia, sama tidak ingat, Gina. Lupa. Ibu. Lupa juga. Ibu-ibu. Kata Allah, khalaqal insan ala suratir rahman. Khalaqal insan ala suratir rahman. Wa khalaqa Adam kasuratihi. Memangnya bertahun-tahun Bapak Ibu menghafal nih? Udah berapa kalender Bapak Ibu ngaji ini dah? Jamal udah berapa kalender mal? Pak Son, udah berapa kalender yang ngaji ini? 4 tahun. 11 tahun. Menghafal nih 11 tahun belum Khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan insan itu sesuai dengan gambaran rupa ar-Rahman Allah tuh. Wa khalaqu Adam kasuratihi, dan dijadikan Adam itu juga gambaran rupa dirinya. Maka dikatakanlah insan atau Adam sebutannya itu disebut namanya cermin Allah, tempat memandang rupanya Allah. Maka Adam itu maknanya, Adam apa maknanya? Tiada. Kalau Adam itu maknanya tiada, lalu siapa yang ada?
Kalau Allah yang ada, siapa sebenarnya Adam tuh? Artinya rupanya diri Allah. Diri Allah tuh. Di situ ada penegasannya yang dikatakan Allah, al-insanu sirri wa ana sirahu. Nah, insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya. Maksudnya, aku yang insan itu. Insan itu itulah wujud nyatanya rupaku. Apa sebabnya? Dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu itulah bentuk rupa daripada diriku yang lain. Memahaminya tuh. Kalau nggak paham Bapak Ibu, Ustadz ganti bahasanya. Kalau orang mengatakan diri Bapak Ibu ini orang, maka orangnya diri Bapak Ibu bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu. Kalau manusia mengatakan Bapak Ibu manusia, maka manusianya Bapak Ibu bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu. Kalau insan mengatakan Bapak Ibu insan, maka insannya Bapak Ibu bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya diri, maka diri Bapak Ibu bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu. Pertanyaannya, kalaulah diri Bapak Ibu bukanlah wujud diri Bapak Ibu, kalaulah insan bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu, kalaulah manusia bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu, kalaulah orang bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu, siapa sebenarnya orang, manusia, insan dan diri itu? Itu tiada lain adalah dirinya Allah. Itu. Maka disitulah Ustaz katakan tadi, secara bahasa torikatnya, bahwa manusia, orang, dan insan itu bentuk lain daripada cerminan memandang rupa diriku. Bahasa hakikatnya, orang, insan, manusia, dan diri itu yang katakan wujud memandang akan rupa diriku. Nyatanya aku. Hakikat di balik itu semua secara ma'rifat, apa yang kamu pandang pada orang, apa yang kamu pandang pada manusia, apa yang kamu pandang pada insan, apa yang kamu pandang pada alam, itu sebenarnya tiada lain adalah aku, Allah. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menciptakan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan alam yang jadi alam. Yang menjadikan sesuatu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan nur itu yang jadi nur. Yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan orang itu yang jadi orang. Yang menjadikan manusia itu yang jadi manusia. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Apa sebabnya? Karena nggak ada yang lain selain pada dirinya. Maka dalam penyampaian bahasa hakikat, bukan menciptakan dan bukan menjadikan. Kalau dalam bahasa hakikatnya tidak ada bahasa menciptakan dan tidak ada pula bahasa menjadikan, maka sekalian alam ini, apapun sebutannya, alamkah, sesuatukah, orangkah, manusiakah, insankah, dirikah, semuanya itu dalam bahasa hakikat tajalli min tajaliyatillah. Semuanya ini adalah tajalli Tuhan. Tajalli Tuhan itu inilah sebenarnya penampakan dirinya. Kenyataan dirinya. Bahasa kerennya apa tuh? Manifestasi dirinya. Ya gitu gina. Atau Ustaz yang salah nyebutnya? Nggak benar ya? Coba yang benarnya gimana nanti Ustaz tersiru lidah Ustaz apa namanya? Benar yang apa Ustaz sampaikan, diakui oleh gina. Manifestasi daripada dirinya, pancaran dirinya, bagian dirinya, tajalli dirinya. Maka tidak ada bahasa menciptakan dan bahasa menjadikan. Bahasa menciptakan dan menjadikan itu Pak Haji itu bahasa syariat. Ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Padahal yang menciptakan dengan yang diciptakan satu saja. Kalau satu berarti adalah menciptakan dengan yang diciptakan, disebut bahasanya dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai. Hakikat dua yang tiada berpisah dan bercerai itu hakikatnya satu. Allah lah itu semata-mata.
Ini yang disebut namanya tauhid murni. Tauhid murni. Tauhid itu sebenarnya udah murni Bapak Ibu. Ya? Kenapa disebut murni lagi? Ini adalah penekanannya tauhidnya. Supaya benar-benar tak terpandang yang lain lagi. Jangan terpandang juga yang lain. Hanya Allah sajalah semata-mata yang mesti dipandang. Kalau masih ada yang lain yang terpandang, berarti Allah itu belum murni dalam pandangan dirinya. Masih ada yang lain selain Allah. Artinya dua wujud itu. Makanya dikatakan tauhid murni itu hanya Allah satu-satunya. Jangan terpandang yang lain. Kalau bahasa umumnya Allah segala-galanya dan segala-galanya, itulah wujud nyatanya Allah itu. Itu di dalam i'tiqad hati. Nah, kalimat itu mestinya mendudukkan pahamnya dalam pandangan suara hati. Tidak boleh dizohirkan. Kenapa Ustaz zohirkan? Supaya Bapak Ibu paham dan mengerti hanya Allah saja yang ada. Kalau Allah saja yang ada itu bahasanya Allah segala-galanya dan segala-galanya itulah wujud nyatanya Allah. Namun sebenarnya kalimat itu tidak boleh dilafazkan dengan lisan. Cukup di hati. Disitulah rahasianya orang makrifat itu. Kata Nabi, rahasianya orang makrifat, man arafallahu kala nisanahu. Man arafallahu kala, siapa yang sudah mengenal Allah, memang Allah itulah sebenar-benarnya yang wujud. Nih, Bapak Ibu. Allah itu yang sebenar-benarnya yang awal. Allah itu yang sebenar-benarnya yang akhir. Allah itu sebenar-benarnya yang zohir. Allah itu yang sebenar-benarnya yang batin. Maka Allah itulah yang sebenar-benarnya yang sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Ketika itu, kala lisanahu. Apa arti kala tuh? Keluh. Apanya keluh? Lisanahu. Keluh lidahnya. Keluh lidah itu kata yang tiada terkatakan. Maksud kata yang tiada terkatakan itu tidak ada pengakuan di situ. Pengakuan apa? Jangan Bapak Ibu ngaku-ngaku Allah. Jadi Allah. Nggak ada pengakuan di situ. Disitulah rahasianya. Ketika tidak ada pengakuan di situ, udah keluh lidah. Maka makna yang sebenarnya itu hanya diam, Bapak Ibu. Itu diam. Diam di dalam diam di dalam paham. Kalau orang diam tidak paham, apa namanya? Diam-diam namanya. Ya. Kalau orang diam tidak paham, namanya diam-diam. Sekarang diam di dalam paham. Paham di dalam kesadaran. Nah, tuh. Sadar di dalam keheningan. Hening di dalam keimanan. Ketika itu pandang selah Tuhan tuh. Apa maknanya? Boleh dipandang, boleh dilihat, boleh disaksikan, boleh dirasakan, boleh dinikmati. Disitulah rahasianya. Dilihat, dipandang, disaksikan, diam, dan diimani. Itu aja cukup Bapak Ibu.